Halo semuanya, selamat datang di Catatan Belajar, sebuah video yang aku buat untuk mendokumentasikan proses belajarku lalu aku upload ke YouTube. Proses belajarku ini bisa dari mana aja, bisa dari buku, bisa dari kelas yang aku beli terus aku lihat, bisa juga dari obrolan bersama teman-teman ataupun keluarga. Kalau ngomongin perjalananku bersama buku, maka aku harus ngajak kamu jalan-jalan ke tahun 2013. Waktu itu aku kelas 2 mau ke kelas 3 SMP. Jadi waktu itu lagi libur sekolah, apa libur panjang atau cuman sekedar weekend, pokoknya lagi libur, terus kakakku datang ke rumah dan ngajak jalan-jalan ke area alun-alun Bandung. Rencananya sih buat naik ini ya, apa namanya itu Menara Masjid Agung. Karena memang aku nggak pernah tuh, sampai sekarang pun aku nggak pernah naik ke situ. Dan waktu itu datang ke sana, ternyata menaranya lagi di maintenance. Jadi ya nggak bisa dong. Akhirnya ya jalan-jalan lah ke tempat lain, keliling-keliling. Waktu itu juga aku minum susu ijan bersama cemilannya. Dan sebelum pulang, ditanya sama kakakku mau apa. Dan di saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba aku pengen aja buku gitu loh. Mungkin ya alasannya karena waktu ke arah Masjid Agung itu aku lewat ke jalan yang arah SMP 43, aku nggak tahu nama jalannya. Di situ tuh yang jelas ada orang-orang yang jualan buku-buku. Nah, aku pengen buku. Lalu balik lagi ke jalan itu dan setelah lihat-lihat, aku ngambil buku yang judulnya Cerita Sebuah Pensil. Bukunya tipis dan buku ini tuh berisikan cerita-cerita pendek yang menurut aku yang waktu itu masih di kelas 2 mau ke 3 SMP, ceritanya cukup menginspiratif dan menyenangkan. Ada dua cerita yang cukup berkesan, masih aku ingat sampai sekarang. Yang pertama itu adalah cerita tentang cicak jantan yang dia tuh kejepit batu, pokoknya dia nggak bisa gerak dan itu tuh ada di atap rumah. Rumahnya juga udah kosong selama beberapa tahun. Kemudian ada penghuni baru yang dia tuh aneh, kok bisa sih cicak ini hidup gitu loh, padahal udah terbengkalai bertahun-tahun. Karena penasaran, dicobalah dicari tahu. Ternyata si cicak jantan ini dia ada yang ngirimin makanan terus-terusan tiap hari, yaitu si betinanya. Dari sini aku belajar tentang kesetiaan. Dan satu lagi cerita tentang lalat yang meninggal. Meskipun dia sudah berusaha keras, tapi tetap gagal. Jadi ceritanya itu ada lalat masuk ke rumah, terus dia pengen keluar. Tapi kan karena lalat itu pandangannya nggak kayak manusia, akhirnya dia pusing. Dan dia tuh nggak, kalau nggak salah sih nggak bisa membedain kalau ada kaca atau enggak ya. Jadi dia berusaha keluar lewat kaca dengan cara yang sama. Nubruk-nubrukin diri, terus-terusan. Sampai akhirnya dia kecapean dan meninggal. Akhirnya itu pun jadi lalat itu jadi makanan buat hewan lainnya. Pesan yang aku tangkap dari cerita lalat itu adalah kita gak bisa berharap hasil yang berbeda ketika upaya kita itu aja, ketika usaha kita itu sama. Itu dua cerita yang aku ingat. Yang sebenarnya cukup ironis ya. Karena di cerita lain juga ada yang judulnya cerita sebuah pensil yang mana itu dipakai judul buku. Tapi aku gak inget ceritanya tentang apa. Itu buku pertamaku dan itu di tahun 2013. Setelah 2013 itu skip. Aku gak baca buku sama sekali sampai di tahun 2018. Kurang lebih 5 tahunan. Dan saat itu aku udah kelas 2 SMK. Ceritanya itu lagi pelajaran bahasa Indonesia dan ada tugas membuat resensi novel. Ketika yang lain, beberapa teman kelas aku itu googling ya buat resensi karena memang effortnya lebih sedikit, gak capek. Dalam waktu seminggu aku pengen aja namatin satu novel dan bikin resensi yang utuh gitu loh. Akhirnya aku datang ke perpustakaan dan pinjam buku. Novel yang judulnya apa ya? Pokoknya ada maling-malingnya gitu deh, tapi itu pokoknya novel gitu loh. Dan beres baca novel itu, aku bikin resensinya, terus aku kayak
dalam hati tuh nanemin ke apa ya, kayak dalam hati tuh pokoknya pengen punya kebiasaan baca buku. Akhirnya setelah resensi novel itu selesai, aku pinjam buku novel juga ke guru bahasa Indonesiaku, namanya Bu Ana. Aku pinjam novel lagi ke Bu Ana. Aku juga nggak inget novelnya itu apa, yang jelas covernya itu ada pulau-pulau melayang gitu. Dan itu novel kedua yang beres. Di 2018 aku gitu aja sih terus, jadi pinjam satu buku, beres, pinjam lagi, beres, pinjam lagi ke temen yang lain. Sampai di satu titik aku pengen nyoba buat beli buku sendiri. Dan karena pengen beli buku sendiri, otomatis aku harus nabung dulu. Setelah ada tabungan 100.000, aku putusin buat datang ke toko buku Togamas. Ada itu di Jalan Buah Batu, depannya Rabani kalau nggak salah. Datanglah dengan modal 100.000, aku nggak punya target buku apapun, aku lihat-lihat sekeliling aja, keliling-keliling-keliling, dan setelah keliling-keliling, aku lihat satu buku yang menarik perhatianku. Covernya warna kuning, judulnya adalah Seni Hidup Minimalis. Bukunya lagi gak ada di belakang karena memang lagi dipinjem sama saudaraku. Yang jelas itu adalah buku pertama yang aku beli pakai uang sendiri. 2018, harganya 88.000 kalau nggak salah. Ya, kalau pulang dengan parkir dihitung mungkin jadi 90.000 ya. Tapi dari sini aja bisa dilihat, ketika buku pertama yang aku dapat dari kakakku itu 2013. Perlu seenggaknya 5 tahun untuk aku bisa sampai di titik beli buku sendiri. 5 tahun itu kan bukan waktu yang singkat gitu loh. Tapi setelah buku pertama itu, aku juga kayak apa ya, punya keinginan seenggaknya bisa beli buku sebulan sekali, dan alhamdulillahnya keinginan itu tercapai sampai saat ini. Jadi seenggaknya sebulan sekali ada buku baru gitu loh datang. Meskipun memang nggak semua bukunya tamat aku baca, bahkan buku-buku di belakang ini juga ada yang masih di sampul plastik, tapi ya nggak apa-apa. Ya itu aja sih sebenarnya yang pengen aku ceritain tuh, buku-buku yang ada di belakang sini tuh nggak datang tiba-tiba. Semuanya itu butuh proses, dan prosesnya tuh panjang banget. Kalau dari 2013 kan berarti hitungannya udah 10 tahun gitu loh. Meskipun mayoritas buku ini datang di tahun 2023, karena alhamdulillah ekonomiku juga udah semakin membaik. Tapi poinnya adalah semuanya itu butuh proses. Ketika kamu lihat seseorang rajin baca buku, percayalah ada proses panjang di balik rajinnya dia baca buku itu. Oh iya, sebelum atau sebagai penutup, aku juga ingin mengapresiasi setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada setiap penulis buku yang baik bukunya aku baca ataupun bukunya belum sempat aku baca. Karena aku pernah nyoba pengen nulis, nggak nulis buku, pengen nulis satu topik yang cukup panjang, cukup dalam lah, dalam tanda kutip. Itu tuh nggak mudah. Aku ngebayangin kayak betapa hebatnya para penulis ini bisa membuat satu topik menjadi satu buku yang komprehensif, yang terstruktur, yang rapih, yang keren, dan bermanfaat gitu. Oh iya, aku tiba-tiba keingetan. Setelah kurang lebih 10 tahun proses perjalanan membangun kebiasaan membaca buku, sebenarnya nggak 10 tahun sih, sebenarnya hitungannya dari 2018, berarti 5 tahun ya. Ada satu alasan yang buat aku betah untuk baca buku. Dan alasan itu adalah karena buku itu cheat code-nya kehidupan. Gimana nggak cheat code? Bayangin aja. Buku ini, Why We Sleep, ditulis berdasarkan riset 2 dekade, dan aku bisa baca buku ini katakanlah dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan, aku bisa mendapatkan apa yang orang riset selama 20 tahunan lebih. Kurang curang apa coba? Itu yang maksudnya cheat code kehidupan. Dan itu yang bikin aku betah sama buku. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya.